Kita sekarang juga memiliki seorang wakil rakyat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bung Didi Irawadi Syamsuddin, boleh tepuk tangan. Oke, Pak Didi, bagaimana fungsi kontrol parlemen ya DPR terhadap pemerintah dalam menangani kasus-kasus investasi bodong ini? Baik, terima kasih. Kami di Komisi 11 saya kira sudah melakukan sebagai fungsi pengawasan sangat mengingatkan ya para terutama OJK ya, mitra kami ya. Ini kami ingatkan terus, bahkan kemarin mohon maaf saya sampaikan di sini bahwa apa yang menjadi kinerja OJK itu sangat tidak optimal. Saya menggunakan bahasa yang halus ya, walaupun Komisi 11 mengatakan gagal ya. Ya, ini yang baik, tapi saya ingin beberapa hal ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dari diskusi kita sejak jam 2 tadi, saya berani mengatakan bahwa negara memang tidak terkesan dari pembiaran oleh negara. Negara tidak optimal di dalam menangani investasi bodong ini. Ya, tadi saya lihat ini kita belum mendengar 13 satgas investasi ya, tapi dari beberapa pihak yang hadir di sini, OJK dan Kementerian Koperasi, terkesan ini saling melempar. Mohon maaf nih ya, ini saling melempar. Justru hari ini diskusi yang sangat bagus ini, ya ini saya apresiasi penggagasnya. Harusnya kita mencari solusi di sini ya. Pertemuan ini mencari solusi, bukan saling mengelak dan melempar ya. Tadi saya sangat miris dan sedih ya. Di sini ada perwakilan dari investor ya, para korban kalau saya katakan ya. Lalu mungkin juga korban-korban ya. Anda ini korban ya, dan lain-lain. Kita sudah melihat bahwa persoalan ini saya rasa persoalan yang sangat serius ya. Sangat serius nih Pak. Ini sangat serius sekali. Kita lihat perjalanan persoalan ini sudah lama, kan Satgas dibentuk 2006 ya. Kalau lihat begitu banyaknya korban yang berjatuhan ya, ada yang meninggal bunuh diri, frustasi, tidak bisa sekolahkan anak, tidak bisa bayar kesehatan dan lainnya, ini banyak sekali, banyak akibatnya. Ini masalah sangat serius. Forum ini saya kira, saya sebagai wakil rakyat meminta di forum ini titik awal kita cari solusi, bukan saling melempar Pak. Bukan saling melempar. Kalau Bapak ya, maaf ya, negara ini para penyelenggara negara ini, termasuk OJK saya masukkan di negara, ini sadar bahwa ini suatu persoalan yang luar biasa, ini harusnya segera cari solusi. Dan forum hari ini semoga menjadi momentum, harapan saya, jadi momentum ya. Kalau saya bicara OJK dan penegak hukum, mohon maaf di sini ada polisi juga ya. Ini saya agak keluar sedikit ya, tadi sudah banyak kita bicara pinjol. Kalau kita lihat asuransi dengan portofolio ilegal, ini juga masalah yang nggak kalah dahsyat ya. Bagaimana mungkin portofolio di asuransi Jiwasraya yang di bawah pengawasan OJK, Bank Indonesia juga penegak hukum, itu ada investasi-investasi yang ilegal di sana, dan masyarakat ini sangat dibohongi begitu ya. Jadi begini, saya ingin mengatakan sosialisasi selama ini mungkin sudah dilakukan, tapi masih kurang. Dan saya sangat menyesalkan kalau tadi negara, saya katakan negara nih ya, ini mewakili 13 Satgas waspada ini ya, menyalahkan masyarakat begitu ya. Ini salah besar, justru bagaimana negara melindungi masyarakat. Kalau masih beberapa masyarakat yang menjadi korban, tidak jutaan masyarakat, bahkan puluhan juta masyarakat ya. Kalau sekarang ini korbannya puluhan juta masyarakat Pak ya. Hitung jutaan, para nasabah dan keluarganya itu puluhan juta. Ini berarti ada yang salah, negara di sini ada yang salah ya. Ini ada yang salah, harus ada yang diperbaiki. Sejak sosialisasi kan baru belakangan, baru marak ya. Kami mendorong Komisi 11, salah satunya saya, sosialisasi di mana-mana agar masyarakat tidak tertipu. Apalagi pandemi belakangan ini masyarakat yang butuh uang sangat banyak sekali. Ekonomi terpuruk, masyarakat butuh uang ya untuk kesehatan mereka, untuk kehidupan mereka. Tetapi kenapa jadi pertanyaan? Akhirnya masyarakat harus memilih investasi pinjol-pinjol ilegal ini ya.
ada pinjol yang legal ya, kita nggak mengatakan semua pinjol ini buruk ya. Ini ada yang salah, negara gagal meyakinkan masyarakat bahwa ada begitu besar dana ya untuk penanggulan pandemi ini yang bisa disalurkan melalui KUR, melalui berbagai bantuan sosial, tapi kok masyarakat memilih pinjol ini, berarti kan ada yang salah negara ini gagal meyakinkan masyarakat menurut saya. Saya harus mengatakan begini, sangat gagal begitu ya. Dan juga penegak hukum, mohon maaf ini penegak hukum tadi saya sepakat ya dari perwakilan investor ya, dari pengacaranya. Ini terkesan Pak, ini tebang pilih dalam penanganan ini ya. Kami melihat masih banyak aktor-aktor besar di belakang ini yang terkesan dilindungi, terkesan ada pembiaran lah mungkin, atau dilindungi lah secara nggak langsung oleh oknum-oknum ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa bagaimana saya tidak mengatakan institusi 13 ini salah, banyak orang benar di sini, tetapi bapak-bapak ini semua tidak berhasil, kemungkinan adanya oknum-oknum nakal yang ada di institusi ini ya, sangat mungkin di penegak hukum, mohon maaf mungkin di OJK juga dan lain-lainnya, gagal bapak ini ya, mengantisipasi mereka. Jadi jangan main-main Pak ya, forum ini saya bukan untuk kita senyum dan ketawa atau tepuk tangan, tapi hari ini harus ada jalan keluar. Percuma Pak Rufinus mengadakan ini, kalau sangat percuma kalau kita di sini hanya ini menghasilkan tontonan di YouTube jadi hiburan orang menyaksikan ini, besok tidak ada langkah-langkah. Oleh karena negara yang harus turun tangan Pak, negara yang turun tangan, penegak hukum juga, dan tidak timingnya lagi untuk saling lempar-melempar. Ini nggak boleh, ya terkesan mengelak, tidak boleh lagi. Saya rasa setelah ini harus cari solusi. Pertama-tama para satgas, ada 13 orang di sini berkumpul sama-sama, jangan lagi saling melempar lagi. Ini saya nggak mau kalau ada ini ya, saling melempar-lempar, tidak pada tempatnya. Korban-korban ini sudah sangat banyak dan tidak bisa dibiarkan. Lalu ada dugaan, tadi saya diskusi dengan Bang Rufinus, ini agak masuk akal juga, tapi ini saya baru dugaan, tidak berani menuduh ya. Kalau benar ini adalah suatu KKN, suatu kolusi besar, pencucian uang, dan sebenarnya aktor-aktornya jelas ya, mungkin ada oknum-oknum konglomerat, mungkin ada pejabat negara dan sebagainya, ini harus dibongkar. Jangan rakyat dibiarin begini Pak. Ini negara bukan suatu yang statis tidak bisa apa-apa. Ini negara berjalan, pemerintahan bertahan, bisa berganti juga ke depan. Jadi jejak digital juga para saksi dan sebagainya ini nggak bisa dihapus ini. Manakala di kemudian hari memang ada di balik ini ada suatu, saya tidak ingin menuduh di sini ya, tetapi kalau dibilang ini pencucian uang, sebenarnya jelas ini aktornya, uangnya dilarikan kemana. Tadi dibilang ada Panama Paper, dan mungkin ada British Virgin Island dan Cayman Island dan sebagainya. Nah ini tanggung jawab besar Pak, para negara di sini ya, penegak hukum dan OJK dan semua unsur yang ada di sini, Satgas 13 Satgas Waspada Investasi. Jadi jangan main-main. Ini jutaan orang Pak yang jadi korban di sini. Dan saya juga sepakat ya, ini masalah besar, masalah perut rakyat menengah ke bawah yang kena. Lalu kalau kasus-kasus ini yang saya sedih ya, penegak hukum ya, ketika berhadapan dengan orang-orang yang kritis ya, orang-orang kritis cepat sekali Pak, ya, cepat sekali melakukan langkah-langkah. Sedangkan ini masalah yang, ini perut rakyat Pak, jangan main-main dengan perut rakyat. Tahun 98 negara itu runtuh ya karena 200 orang menguasai Indonesia, mengabaikan 99% masyarakat bawah ya, masyarakat miskin dan sebagainya. Jadi hari ini jangan main-main lagi soal ini saya kira ya. Jangan main-main, saya berharap banyak pada OJK. Saya senang kemarin Pak Wimbo di sana Komisi 11 tidak defensif, tapi hari ini mohon maaf ini yang hadir di ruangan ini mewakili negara termasuk OJK defensif menghadapi ini, harusnya menerima ini tapi mencari solusi ya. Tapi saya juga menunggu dari Ketua OJK untuk melakukan langkah-langkah, semoga tidak hanya menyenangkan wakil rakyat yang ada di gedung DPR ya, tapi sekali lagi ini momentum yang serius, kita tidak lagi boleh main-main di sini ya. Jadi mungkin saya sementara demikian. Banyak hal lagi yang mau saya sampaikan, tapi sementara demikian. Karena waktunya. Pak Didi, satu aja. Kalau dalam pandangan Bapak, buah pemikiran Bapak, gitu, Ya. apa sebenarnya yang harus dilakukan? Apa saja untuk penyelesaian secara komprehensif, secara holistik kasus investasi bodong ini?
Kalau dari segi penegakan hukum, saya kira gagal mengantisipasi. Saya tidak menuduh ini Pak ya, polisi, kejaksaan dan sebagainya. Saya banyak yang meyakini ada oknum-oknum yang bermain Pak di sini Pak. Ada oknum-oknum Bapak ya. Saya yakin ya Kapolri atau pejabat-pejabat teras itu berjalan di jalan yang baik semuanya. Tetapi masih ada oknum-oknum yang tidak amanah di sini ya. Baik penegak hukum maupun pihak-pihak terkait dalam penanganan ini. Tadi pertanyaan kedua apa Pak? Baik, intinya adalah apa saja yang harus dilakukan agar kasus Sosialisasi sudah dilakukan, apalagi saya mendorong, bahkan saya terlibat ya, paling tidak di dapil saya terima kasih juga nih pada OJK, BI dan sebagainya di dalam ini. Tetapi itu agak lambat sebenarnya. Sekarang langkah yang harus dilakukan, jangan setengah-setengah di dalam penegakan hukum ya. Data-data ada lengkap kok di OJK, di penegak hukum. Terkesan tebang pilih gitu Pak. Lakukan dulu ini, begini, masyarakat ini harus diyakinkan dulu ya. Kita jangan lupa, era ke depan ini, pinjaman-pinjaman online utamanya yang legal saya katakan itu akan menjadi rujukan dan acuan. Karena masyarakat semua ingin simple ya, tidak ingin mengantri panjang-panjang di bank dan sebagainya. Nah, cara untuk meyakinkan masyarakat ya, untuk percaya pinjaman online lalu menggunakan asuransi ya. Negara maju tuh asuransi itu menjadi sangat dipakai jadi rujukan pelajar dan sebagainya ya. Nah, dunia kesehatan dan sebagainya ya. Nah, ini nggak ada jalan lain, jangan lagi, jadi kembali lagi yang tadi, ini harus ada keseriusan dari negara ya, saya kata negara ini semuanya ya, Satgas termasuk OJK, negara ini nggak main-main lagi. Pertama-tama, seperti saya sepakat beberapa tadi pembicara sini, tangkap dulu pelaku-pelaku ini ya. Di balik ini ada dugaan orang besar Pak. Kalau saya nggak takut lah itu. Ada orang besar, kalau nggak ada orang besar nggak mungkin ini selamat begini. Nah ini Bapak OJK tahu lah itulah, atau dari penegak hukum tahu lah, nggak mungkin. Bang Rufinus saja tahu kok. Cuma kalau diomongin di sini, belum proses hukum, aku bisa jadi masalah pula nanti. Semua tahu kok ada siapa pemainnya di sini. Ini nggak bisa dibiarin ya. Tapi ada pertanyaan. OJK ini tinggal 6 bulan Pak ya. Penegak hukum saya nggak tahu ya, ini jabatan amanah. Udah saatnya kita lupakan gaya mohon maaf nih, gaya orde baru, gaya orde lama yang semua untuk diri sendiri. Sekarang nih era ke depan nggak main-main lagi. Jadi saya kira salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku ini. Jangan dibiarin supaya meyakinkan semua korban-korban di sini bahwa negara hadir. Negara nggak bukan diam-diam ya. Mau institusi menyangkut keuangan lah, penegak hukum, semua pokoknya, utamanya 13 Satgas ini. Dan Presiden ini harus turun tangan. Presiden nggak bisa anggap remeh begini gitu ya. Ini kan yang ramai sekarang kasus-kasus orang-orang kritis lah, kasus-kasus, ya teroris harus diberantas juga memang. Dan kasus-kasus artis yang ramai menenggelamkan kasus ini, jangan sampai nanti masyarakat jadi nggak yakin, ini kasus artis selingkuh lah dan sebagainya. Bagian dari rekayasa menutupi ini permainan global tingkat tinggi, white collar, ini pelaku-pelaku besarnya ini bisa aja mengalihkan mereka, mengangkat kasus-kasus yang nggak terlalu penting, ya penting juga, tapi kalau dibandingin ini jauh lebih kecil lah. Artis selingkuh lah, apalah, atau apa yang lain tuh Bang ya, orang yang belum pasti teroris dibikin ramai dulu gitu, atau orang-orang kritis jadi korban. Ya, ini banyak sih diomongin sementara itu dulu deh. Baik, gitu, terima kasih Bang Didi. Pak Rufinus tahan ya, nanti Enggak, akan sebentar. Oke. Saya mau cubit dia ini. silakan. Beliau mengatakan tadi OJK itu udah gagal. Tetapi saya katakan, bukan saya, ini Komisi 11. Kalau saya ya, mengatakan tidak optimal. Tidak optimal. Tapi pertanyaan saya, yang tanda tangan biaya pembinaan itu beliau ini. Nah, bagaimana sahabat saya ini mempertanggungjawabkan hal tersebut atas kegagalan atau ketidakoptimalan dari OJK? Saya jawab Bang. DPR itu tentu ada 9 fraksi yang ada di sana ya. Saya dengan segala kekurangan saya berusaha, apalagi pinjol liar ilegal ini ya, saya bersuara. Soal asuransi bodong, Pak. Investasi bodong ini ya. Soal asuransi Jiwasraya kalau lihat di Rawadi ya, dari 2 tahun lalu sangat keras berteriak. Tapi di sana kan kalau saya mayoritas
ya itu lain ceritanya. Tetapi saya sudah berikhtiar dan saya terus berikhtiar terhadap kawan-kawan lain yang belum sepaham. Terima kasih.